Kalau yang lalu-lalu, BUMN yang banyak terlalu keseringan kita proteksi. BUMN yang di bawah PPA itu memang BUMN yang sudah dari 2008 sebenarnya mati suri. Menteri sampai kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, langsung tutup aja. Istilah saya bahwa Presiden itu sering sekali memarahi dirinya sendiri. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Yang menarik juga ini adalah para pembantunya. Saya tadi membaca pernyataan Pak Erik, Menteri BUMN menyatakan penekanan atau garis-garis kebijakan yang semuanya bisa seimbang dan baik untuk para direksi dan Kementerian BUMN bisa melakukan sebagai tolak ukur. Jadi tidak ada yang namanya proteksi lagi juga. Sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi. Ya tentu saja kalau ngomong itu mestinya dengan data, ngomong itu dengan fakta-fakta. Dan yang paling penting rencana ke depan seperti apa. Yang penting kan ya. Indonesia sedang memasuki masa transisi menuju negara maju. Gebrakan demi gebrakan ditembus oleh Presiden Jokowi. Kerja dilakukan oleh para menteri periode kali ini. Semua demi Indonesia maju. Yang menjadi sorotan adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Dari awal menjabat, Erick Thohir selalu membuat gebrakan yang mengejutkan, bahkan dibilang menteri paling berani dalam membenahi perusahaan negara yang sudah amburadul. bahwa laba BUMN melonjak 350% dari 2020 ke 2021. Publik harus paham angka itu tahun 2020 laba BUMN itu hanya 26 triliun satu semester. BUMN yang di bawah PPA itu memang BUMN yang sudah dari 2008 sebenarnya mati suri. Jadi bukan BUMN yang beroperasi. Sudah dari tahun 2008 itu mati beroperasi. Nah, kita harus mengambil langkah-langkah. Sekarang menjadi 26 triliun. Padahal laba BUMN yang sekarang pun dengan perubahan daripada pasca Covid pun harus siap-siap bersaing. Biasanya kalau satu semester itu sudah mendekati 100 triliun. Apalagi yang sudah kalah bersaing. Yang masih hidup aja sekarang harus berubah untuk bersaing. Ya, jadi itu baru sekitar 20% dari. Nah, jadi hal-hal itu ya kita memang harus lakukan, bukan menjadi salah dan benar, tapi sebuah pilihan yang harus dilakukan. Ya, laba biasanya. Jadi ini cara-cara memainkan angka yang menghipnotis masyarakat. Dari banyaknya pembenahan yang dilakukan oleh Erick Thohir menjadi tanda tanya bagi kita. Seberapa bobrokkah BUMN sebelumnya? Di mana kita tahu cuma di pemerintahan Presiden Jokowi lah BUMN benar-benar dirombak habis dengan anggaran yang tidak sedikit. Pemberantasan mafia memang tidak semudah membalikkan telapak tangan karena mafia kelas kakap begitu pandai bersembunyi dan pandai memainkan strategi. Dan mafia-mafia itu juga kini dibidik Jokowi untuk dengan langkah caturnya menggeser bidaknya ke depan. Kita ketahui bersama Jokowi terlihat marah dan murka di depan Menteri BUMN hingga membuat Menteri BUMN menyampaikan unek-uneknya jika memimpin BUMN merupakan hal terberat. Namun apa selanjutnya? Presiden Joko Widodo menyampaikan kekesalannya terhadap persoalan tata kelola perusahaan badan usaha milik negara sektor pangan, khususnya gula. Hal itu lantaran BUMN tersebut tidak mengikuti arahan dari Jokowi sejak 7 tahun lalu. Untuk BUMN di sektor pangan, gula misalnya, 7 tahun lalu saya datang ke pabrik gula. Lah mesinnya kayak gitu, gimana mau punya rendemen yang tinggi? Nggak mungkin. Katanya di depan bos-bos BUMN dalam acara yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden dikutip Minggu, 17 Oktober. 7 tahun yang lalu, saya datang ke pabrik gula. Mesinnya kayak gitu gimana suruh memiliki rendemen yang tinggi? Nggak mungkin. Saya udah perintah ganti mesinnya. Ngetes saya satu pun enggak. Bisa ini saya kejar. Caranya seperti itu pulang. Rendemen adalah nilai yang dihasilkan satu komoditas setelah proses penggilingan atau yang hasil dari ekstraksi. Artinya Jokowi menilai nilai dari kualitas dan kuantitas gula di Indonesia masih rendah.
Erick Thohir dan Presiden Jokowi bersinergi untuk membangun negeri ini. Dengan tegas, Presiden Jokowi meminta untuk menutup perusahaan yang rewel dan ngeyel. Jika kita bisa melihat, itu adalah sebuah kode yang diberikan Jokowi untuk Erick Thohir soal tempat persembunyian mafia-mafia yang dicari. Karena sekali lagi yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan dan tidak bisa. Kita hanya hitungan kita ini balapan. Kita hanya punya waktu 2 tahun. Bukan karena 2024, enggak. Memang waktu, kita hanya diberi waktu, kalau mau negara ini melompat ini hanya 2 tahun. Bagaimana menyiapkan SDM-nya, menyiapkan ekosistemnya, kemudian masuk ke teknologinya, adaptasi teknologinya, ya baru kita bisa negara ini melompat. Dan kita harus puntang-panting untuk itu. Mana yang perlu disuntik, mana yang perlu diinjeksi agar ini bisa melompat, cepat beradaptasi, yaitu tugas dari kita semua seperti itu. Namun sayang, ada yang panas melihat gebrakan Jokowi dan Erick Thohir ini. Adalah anggota dari Partai Demokrat yang sekarang sedang mengalami permasalahan internal menyinggung Presiden Jokowi yang marah pada BUMN. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rahlan Nasidik melontarkan sindiran kepada Presiden Joko Widodo yang menyentil sejumlah badan usaha milik negara. Rahlan Nasidik menyindir bahwa sikap Jokowi itu adalah cara cepat untuk cuci tangan dari persoalan yang sedang dihadapi BUMN. Cara jenius untuk cuci tangan, katanya melalui akun Twitter @rahlan_nasidik pada Senin 18 Oktober. Sebelumnya Presiden Jokowi menyentil sejumlah BUMN dengan kondisi keuangan yang sakit, sehingga berkali-kali mendapatkan suntikan modal atau penyertaan modal negara alias PMN. Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN kan banyak yang terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali. Ungkapnya dalam pengarahan bersama Direktur Utama BUMN pada Sabtu 16 Oktober 2021 dilansir dari CNN Indonesia. Jokowi berujar bahwa pemberian perlindungan melalui PMN mengurangi nilai yang dibangun BUMN. Salah satunya yakni nilai kompetisi yang membuat perseroan tidak berani bersaing, mengambil resiko dan tidak dijalankannya nilai profesionalisme. Oleh karenanya, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak memberikan pendanaan bagi perusahaan dengan kondisi keuangan yang sekarat. Sudah, lupakan Pak Menteri, lupakan proteksi-proteksi itu, ujarnya. Jokowi lantas mengingat bahwa visi negara untuk BUMN sudah jelas, yakni dapat mendunia dan bersaing secara global. Kalau yang lalu-lalu, BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi juga. Sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing internasional aja. Ia mengancam akan membubarkan perusahaan yang tidak sehat karena modal penyertaan yang diberikan kepada perseroan membuat visi tersebut terlupakan. Kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan ke saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup saja, gak ada selamat-selamatin kalau sudah begitu, cetus Jokowi. Dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar 106 triliun hingga 2022. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai pembenahan di Kementerian Badan Usaha milik negara terus berjalan. Meski beberapa masalah masih ada, namun secara umum dapat dikatakan cukup baik.
Memang ada beberapa permasalahan lama yang masih tertinggal, namun dalam rapat-rapat kerja di Komisi 6, kami bersama Menteri BUMN terus melakukan pembenahan, ujarnya Selasa 19 Oktober. Termasuk soal arahan Presiden Jokowi tentang respon BUMN terkait investasi yang sudah dibuka. Ketua DPP Partai Nasdem ini menjelaskan hal tersebut juga sudah dalam pemantapan yang nantinya dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang BUMN yang saat ini sedang disusun di Komisi 6 DPR RI. Dengan demikian, langkah Jokowi akan membuka peluang investasi. Komisi 6 bersama Kementerian BUMN telah menyepakati beberapa pembenahan untuk perbaikan BUMN, mulai restrukturisasi, holdingisasi, klasterisasi, dan juga aturan percepatan investasi, ujarnya. Selain kebijakan tersebut, Komisi 6 juga telah menyepakati usulan perusahaan-perusahaan BUMN penerimaan penyertaan modal negara alias PMN yang memang menerima penugasan dan melakukan aksi korporasi. Untuk yang sifatnya penugasan tentu PMN tidak terelakkan. Sementara untuk aksi korporasi kita akan dalami agar PMN tersebut dimanfaatkan secara tepat guna, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara dalam bentuk dividen, pajak, dan lain sebagainya. Jelas Martin. Meski demikian, Martin mengungkapkan tak semua usulan nanti disepakati. Dia menilai ada beberapa perusahaan BUMN yang memang diminta untuk dibubarkan. Perusahaan yang hanya menjadi beban akan dibahas dalam panitia kerja alias panja, penyihatan, dan restrukturisasi BUMN. Selain itu, Komisi 6 juga sudah menggarisbawahi agar PMN tidak digunakan untuk tambal sulam menutup kerugian akibat kesalahan manajemen. Mengenai target-target yang disampaikan Presiden untuk BUMN, legislator yang maju dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini meyakini hal tersebut dapat tercapai. Semangat Pak Presiden untuk memajukan BUMN kita sambut baik, kita yakini itu pasti juga disambut baik oleh Pak Erick Thohir sebagai Menteri, ucap Martin. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.